Suami terakhir. Bab 6371 Bab 6375 Bab 6371. Pada saat yang sama, Daryl juga menghela nafas diam-diam, sangat tidak berdaya. Gadis ini sangat buruk dalam memilih waktu. Situasi awalnya menguntungkan, tetapi sekarang tidak lebih baik, dan ritme telah terganggu olehnya. Oh. Penatua ke-6, yang sedang bermeditasi dan memulihkan diri, melihat pemandangan di depannya, dan ekspresinya berubah. Shirley ditangkap, dan itu merepotkan. Berpikir pada dirinya sendiri, tetua ke-6 ingin bangun untuk menyelamatkan Shirley, tetapi dia berada dalam masa pemulihan yang kritis, jadi dia benar-benar tidak berdaya. Penjahat tak tahu malu. Pada saat ini, Shirley tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak takut sama sekali, dan berteriak pada penatua pertama. "Biarkan aku pergi." Ketika dia berbicara, wajah lembut Shirley penuh dengan rasa malu dan permusuhan. Pada saat yang sama, ada beberapa kesalahan dalam hatinya. Saya benar-benar bodoh. Dengan kesempatan yang begitu baik, saya bahkan tidak berhasil dalam serangan itu, dan titik akupuntur saya diblokir. Mendengar omelan itu, wajah penatua pertama tenggelam, dan dia berkata dengan marah. "Gadis bau, apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku seperti ini? Ini benar-benar tidak besar atau kecil, aku akan memberimu pelajaran yang bagus untuk tuanmu." Ketika kata-kata itu jatuh, Penatua Agung memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan tiba-tiba menembak, menamparkan Shirley dengan keras. Plak. Mendengar suara yang nyaring, Shirley menjerit, tubuhnya yang halus bergetar, dan sidik jari 5 muncul di wajahnya. Melihat adegan ini, Lynelle cemas dan marah, dan berkata dengan lembut. "Kamu menggertak seorang junior, keterampilan apa itu? Datanglah padaku." Suara itu jatuh, dan dia akan mendesak sosoknya untuk bergegas. Namun, penatua kedua di depannya tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada saat itu, dia tertawa jahat. "Ingin menyelamatkan orang. Saya akan membicarakannya setelah memenangkan pertempuran." Cici. Saat berbicara, pedang panjang tetua kedua meledak menjadi cahaya dingin, dan dengan cepat menyelubungi Lynelle. Menghadapi situasi ini, Lynelle sangat marah, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya, jadi dia harus bersorak dan terus bertarung dengan penatua kedua. Klang, klang. Sosok mereka terus-menerus bolak-balik, pedang panjang bertabrakan, dan ada ledakan getaran yang terus-menerus. Shirley menerima tamparan, tetapi saat ini dia pulih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terus mengutuk. Tercela dan tak tahu malu. Itu hanya akan menggertak yang lemah. Tidak salah bagi saya untuk memarahi Anda sama sekali. Seorang munafik seperti Anda, untuk menjadi penguasa sekte dan untuk menyakiti sesama sekte Anda, tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Selama Anda adalah murid dari gerbang terang bulan, saya memenuhi syarat untuk memarahi Anda. Baik Anda maupun kaki tangan Anda tidak akan berakhir dengan baik. Shirley awalnya sangat takut pada para tetua, tetapi pada saat ini, melihat bahwa tuannya terjerat, dan dia disadap, dia hanya bisa melihat bahwa dia tidak bisa membantu. Dia mengutuk penatua pertama. Menghadapi sumpah serapah Shirley, wajah penatua pertama sangat dingin. "Saya melihat bahwa Anda benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan Anda masih memarahi. Oke, saya akan membiarkan Anda memarahi." Ketika kata terakhir jatuh, penatua pertama mengangkat tangannya, menamparnya lagi, dan menamparnya di wajah Shirley. Tamparan renyah terus berdering, dan itu menyayat hati untuk didengar. Shirley tidak bisa mengelak, dan akhirnya menamparnya ke tanah. Pada saat ini, penatua pertama memperhatikan reaksi Lynelle, dengan mata suram dan licik berkedip. Ya, penatua pertama memegang identitasnya sendiri, dan sama sekali tidak berniat serius dengan Shirley. Saat ini, dia terus menamparkan tangannya hanya untuk memengaruhi kinerja Lynelle. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Lynelle sangat mencintai Shirley,
dan ketika dia melihat Shirley dipukuli saat ini, dia pasti sangat sedih. Kamu. Benar saja. Melihat adegan ini, Lynel langsung marah besar, dan berteriak pada Penatua pertama. Apakah kamu hanya menggertak murid-murid di bawah? Begitu kata-kata itu jatuh, Shirley berteriak. Tuan, tinggalkan aku sendiri. Bunuh tetua kedua terlebih dahulu. Meskipun dia sembrono, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah tidak mengganggu guru. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Diam. Pada saat ini, Penatua pertama berkata dengan dingin, dan menamparnya lagi. Shirley terhuyung-huyung, tetapi matanya masih tegas dan dia menatap Penatua Agung tanpa rasa takut. Pada saat ini, Daryl, yang bersembunyi di luar pintu rahasia, mengerutkan kening dan memikirkan situasi ini. Ini tidak bisa terus seperti ini. Kekuatan Lynel belum pulih, dan dia tidak bisa bertahan lama. Bab 6372. Bergumam dalam hatinya, Daryl hendak muncul, tapi setelah memikirkannya, dia menahan diri. Tidak masalah jika saya mengungkapkan identitasnya di gerbang terang bulan, tetapi jika informasinya mencapai Haotian, saya khawatir Lynel dan Shirley akan terlibat olehnya. Atau pikirkan cara lain. Memikirkan hal ini, Daryl memegang balok kayu dan hendak membunuh Penatua Agung secara diam-diam, tetapi Penatua Agung diblokir oleh Shirley, yang membuat Daryl benar-benar tidak dapat menemukan sudut untuk menembak. Untuk sementara waktu, Daryl sangat cemas. Oh. Tapi segera, Daryl melihat lingkungan aula utama, dan melihat patung di utara, dan dia segera menyadarinya. Detik berikutnya, Daryl menunjukkan sosoknya, tubuhnya berubah menjadi bayangan, dengan cepat bergegas ke aula, melewati sisi Penatua ke-6, dan akhirnya bersembunyi di balik patung itu. Pada saat ini, tetua ke-6 memperhatikan sisi Lynel, dan dia tidak memperhatikan Daryl sama sekali, tetapi dia merasakan gelombang gengsi lewat, jadi dia melihat ke belakang tanpa sadar. Apa yang terjadi? Di aula besar ini, mengapa tiba-tiba ada lonjakan gengsi? Mungkinkah? Apakah itu seorang ahli yang bersembunyi di kegelapan barusan? Menyadari hal ini, Penatua ke-6 tiba-tiba menjadi bersemangat, dan buru-buru melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun. Untuk sesaat, Penatua ke-6 sangat bingung. Aneh, apakah saya terlalu banyak berpikir? Pada saat ini, Lynel ada di sini. Murid itu tidak berkelahi, itu membuatnya sangat marah, tetapi dia tetap tenang di dalam hatinya. Saat ini, hanya dia yang memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika dia diganggu, dia akan dimanfaatkan oleh Penatua pertama. Menyadari hal ini, Lynel menggigit bibirnya, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan melanjutkan pertempuran sengit dengan Penatua kedua. Selama Penatua kedua terbunuh, Penatua pertama saja tidak akan menjadi masalah. Sial. Melihat adegan ini, Penatua Agung tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Lynel benar-benar mampu menanggung ini. Muridnya dipukuli seperti ini, dan dia masih sangat tenang. Tampaknya hanya tindakan ekstrim yang dapat digunakan. Setelah mengambil keputusan, Penatua pertama dengan cepat melangkah maju, mengulurkan tangannya dan meremas leher Shirley dengan erat, dan berteriak. Lynel, segera lempar pedang, atau aku akan mematahkan lehernya. Saat meneriakkan ini, wajah Penatua pertama sangat muram. Mendengar teriakan itu, tubuh halus Lynel bergetar, dan dia menoleh untuk melihat, dan dia langsung marah. Tuan. Shirley dicekik erat di lehernya, wajahnya yang halus memerah, dan dia sangat ketakutan, tetapi dia masih berteriak dengan lembut. Jangan pedulikan aku. Dia baru saja dipukuli oleh Penatua pertama dan dia sudah lemah, dan saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak jauh, Penatua ke-6, melihat Penatua pertama menggunakan Shirley untuk mengancam, juga marah, dan tidak bisa menahan kutukan. Tidak tahu malu, mengancam kehidupan junior, apakah kamu masih manusia? Hei hei. Mendengar omelan itu, Penatua pertama mencibir dan melirik Penatua ke-6. Jangan banyak bicara.
Tunggu sampai aku selesai berurusan dengan tuan dan murid, lalu menjaga dirimu. Setelah berbicara, penatua pertama memandang Lynel lagi dan berteriak. Letakkan pedang. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan muridmu? Kamu. Tubuh halus Lynel bergetar, tetapi setelah mengucapkan sepatah kata, dia tidak bisa melanjutkan. Dia dengan jelas melihat bahwa tangan penatua pertama memegang erat leher Shirley, dan selama dia mengerahkan kekuatan, Shirley akan kehilangan keharumannya. Untuk sementara, selain marah, Lynel sangat rumit di hatinya. Mungkinkah? Apakah ini kehendak Tuhan? Kesempatan yang sangat bagus barusan, sekarang kesempatan itu hilang, dan situasinya berada di bawah kendali Penatua Agung lagi. Persetan. Pada saat ini, Daryl bersembunyi di balik patung dan hendak bergerak, tetapi ketika dia melihat bahwa Tetua Agung tiba-tiba mengancam Shirley, dia juga marah pada saat ini. Penatua Agung ini benar-benar tercela dan tidak tahu malu, dia tidak bisa mengalahkan orang di depannya, jadi dia menggunakan cara sembarangan seperti ini, dan penjahat semacam ini masih berusaha menjadi pemilik pintu. Awalnya, Daryl bersembunyi di balik patung, dan sudut diam-diam bisa membunuh penatua pertama, tetapi penatua pertama menggunakan Shirley sebagai ancaman untuk memblokirnya, yang membuat Daryl kehilangan kesempatan lagi. Pada saat ini, Lynel menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan berteriak pada penatua pertama. Biarkan dia pergi. Dukung Anda sebagai Master Sekte atau tidak, ini masalah antara Anda dan saya, tidak ada yang perlu dilakukan dengannya. Bab 6373. Cek, cek, cek. Mendengar ini, tetua pertama tidak bisa menahan tawa, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Gadis ini tidak menghormati saya, dan saya harus membunuhnya, tetapi saya bisa membiarkannya pergi. Itu kalimat yang sama. Lempar pedang dari tanganmu, berlutut dan minta maaf padaku segera, dan aku akan melepaskannya. Kalau tidak, aku akan memisahkanmu dan muridmu. Ketika dia mengatakan ini, Penatua Agung tampak bangga. Dia mengenal Lynel dengan sangat baik. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat penyayang dan benar. Dia tidak akan pernah melihat muridnya mati secara tragis. Kamu tidak tahu malu. Lynel gemetar dan menatap Penatua Agung. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk melepaskannya, tetapi karena dia khawatir tentang Shirley, dia menahan diri. Sial. Melihat adegan ini, Penatua ke-6 tidak jauh juga sangat marah. Penatua pertama sangat tercela. Lynel benar-benar sulit untuk menghadapi sendirian, dia hanya membenci bahwa dia berada dalam masa pemulihan yang kritis, jadi dia tidak bisa bangun dengan terburu-buru. Jika tidak, dia harus berjuang untuk hidupnya. Pada saat yang sama, Daryl, yang bersembunyi di balik patung, juga mengerutkan kening, diam-diam memikirkan tindakan balasan. Baik. Pada saat ini, Lynel, setelah berjuang, menatap Penatua Agung dan berkata, "Kamu harus mengatakan apa yang kamu katakan." Suara itu jatuh, dan tangan batu giok itu mengendur dan melemparkan pedang panjang ke tanah. Tuan. Melihat adegan ini, Shirley sangat cemas dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Jangan pedulikan aku. Ambil pedang dan bunuh mereka." Pada saat ini, Shirley merasa sangat menyesal. Saya sangat impulsif barusan sehingga saya gagal menyerang Penatua Agung dan bahkan membunuh guru. Shirley. Mendengar panggilan itu, Lynel tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut. Kamu dan saya telah menjadi master dan murid selama hampir 10 tahun, bagaimana saya bisa tahan melihatmu mati? Kamu berusia lebih dari 18 tahun, dan kamu seharusnya sudah dewasa. Setelah hari ini, guru berharap kamu bisa melindungi diri sendiri dengan baik. Tidak. Shirley menggelengkan kepalanya dengan putus asa, air mata mengalir tak terkendali. Puff. Lynel tidak berkata apa-apa lagi, dia berlutut ke arah Penatua Agung dengan lutut ditekuk, dan berkata perlahan. Sebelumnya saya salah. Saya seharusnya tidak selalu benar dengan Anda, dan saya seharusnya tidak menghentikan Anda dari menjadi Master Sekte.
Saya harap Anda bisa melepaskan murid saya. Saat berbicara, Lionel gelap dan acuh tak acuh, tanpa fluktuasi sedikitpun. Sejujurnya, Lionel merasakan 10.000 keengganan di hatinya untuk tunduk pada penatua pertama, tetapi dia tidak bisa melihat muridnya mati secara tragis. Melihat Lionel benar-benar berlutut, Daryl, yang bersembunyi di balik patung batu, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan mengangguk setuju. Meskipun penatua Li ini adalah kelas wanita, tetapi dia sangat bertanggung jawab, dan dia jauh lebih kuat daripada pria yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, penatua ke-6 tidak jauh juga menghela nafas. Hahaha. Pada saat ini, penatua pertama melihat bahwa Lionel akhirnya melepaskan harga dirinya dan menyerah pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan tawa segera, dan berkata dengan sangat bangga. Lionel, alangkah baiknya lebih awal. Semua orang dari kelas yang sama, Anda bersikeras melakukan hal yang salah dengan saya, dan berakhir seperti ini. Setelah itu, penatua pertama menginstruksikan penatua kedua. Ikat dia. Penatua kedua menjawab, segera mengeluarkan tali, dan mengikat Lionel. Setelah mengikat Lionel, penatua kedua memandang Shirley dan berkata, "Bagaimana dengan gadis ini? Ikat mereka bersama." Penatua pertama berkata tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tubuh halus Lionel terkejut, dan dia menatap tajam ke arah penatua pertama, dan dia sangat marah. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkannya pergi. Hei. Penatua pertama tersenyum jahat. Aku bermaksud membiarkannya pergi, tetapi aku tidak mengatakan membiarkan dia pergi sekarang. Jangan khawatir. Ketika kompetisi selesai, kita akan meninggalkan alam rahasia bersama, dan di depan semua murid-muridmu, kamu merekomendasikan saya untuk menjadi Master Sekte. Saya secara alami akan memastikan keamanan tuan dan murid. Shirley ini adalah favorit Lionel, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Penatua pertama memikirkannya, menunggu sampai dia meninggalkan alam rahasia, dan di depan semua murid gerbang terang bulan, dan setelah menerima dukungan dari Lionel, dia berpikir tentang bagaimana menghadapi mereka. Mendengar ini, Lionel sangat marah sehingga dia memarahi. Jika kamu kembali pada kata-katamu, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Penatua pertama mencibir. Pada saat ini, penatua ke-6 yang tidak jauh tidak tahan lagi, dan memarahi. Jika Anda tidak percaya pada kata-kata seperti ini, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan jika Anda menjadi Master Sekte, itu memalukan bagi gerbang terang bulan. Bab 6374. Mendengar ini, penatua pertama menjadi dingin, dan berkata kepada penatua kedua. Ikatkan penatua ke-6 kepada saya juga. Setelah berbicara, dia duduk dengan lutut disilangkan dan pulih dengan tenang. Cederanya belum sepenuhnya pulih, dan dia harus segera pulih sekarang, dan penatua ke-6 terluka parah, dan dia tidak perlu melakukannya sendiri. Pada saat ini, di hati penatua pertama, dia pikir dia mengendalikan situasi. Setelah diinstruksikan, penatua kedua mengangguk, menggerakkan sosoknya, dan dengan cepat mendekati penatua ke-6. Dua orang yang tak tahu malu. Namun, pada saat kritis ini, suara rendah datang dari patung di sisi utara. Membunuh sesama siswa, kata-kata tidak percaya dan berpuas diri, tindakan tercela seperti itu lebih rendah daripada babi dan anjing. Suara itu rendah dan kuat, bergema di aula untuk waktu yang lama. Ya, suara ini dibuat oleh Daryl, tetapi untuk menghindari didengar oleh Lionel dan Shirley, Daryl sengaja menggunakan teknik mimik untuk mengubah suaranya. Omong-omong, Daryl ingin diam-diam mengambil tindakan, tetapi penatua pertama terhalang oleh Shirley dan tidak memiliki kesempatan. Melihat situasinya semakin berbahaya, dia tidak bisa menahannya. Tiba-tiba mendengar suara itu, penatua kedua mengguncang tubuhnya, segera berhenti, dan dengan cepat melihat ke arah patung itu. Siapa yang bersembunyi di aula ini? Penatua pertama juga memiliki ekspresi serius,
menatap patung itu dengan cermat, pikirannya berubah dengan cepat. Apakah masih ada orang yang bersembunyi? Mengapa saya tidak menyadarinya? Lynel dan Shirley juga terkejut. Hahaha. Penatua ke-6 yang sangat bersemangat. Pada saat ini, senyum muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apakah itu ahli sebelumnya? Saya sangat berterima kasih telah membantu saya barusan. Suara ini sangat kuat, pasti ahli misterius yang membunuh rekan Penatua pertama sebelumnya. Senior. Mendengar kata-kata Penatua ke-6, Tetua pertama dan Lynel semua tercengang. Pada saat ini, Penatua ke-6 sangat bersemangat, dan mencibir pada Penatua pertama. Bawahan Anda meninggal di tangan Tuan Misterius ini barusan. Anda pikir Anda mengendalikan situasi, tetapi Anda adalah badut. Kekuatan Tuan Misterius itu tidak terduga, kamu sudah mati. Ketika dia mengatakan ini, Penatua ke-6 melihat dari dekat ke arah patung itu, dengan hormat dan antisipasi di wajahnya. Meskipun dia dan Tuan Misterius ini belum pernah bertemu, menilai dari bantuan pihak lain barusan, Tuan Misterius ini tentu tidak akan mudah melepaskan Penatua pertama. Apa? Mendengar kata-kata ini, Penatua pertama dan Penatua kedua saling memandang dengan kaget. Orang-orang itu baru saja mati di tangan Tuan Misterius ini. Tidak heran. Dikatakan bahwa Penatua ke-6 terluka sangat parah, tidak mungkin untuk membunuh beberapa orang pada saat yang sama. Berpikir pada dirinya sendiri, wajah Penatua Agung berubah, dan dia mengumpulkan keberaniannya untuk berteriak pada patung itu. Siapa Anda, Yang Mulia? Bagaimana Anda memasuki alam rahasia, dan mengapa Anda mengganggu gerbang terang bulan kami? Hanya mendengar suaranya tetapi tidak melihat orangnya, Penatua Agung tidak memiliki gagasan di dalam hatinya, dan nada suaranya tidak sombong seperti sebelumnya. Pada saat ini, Daryl menghela dalam-dalam, menggunakan teknik mimik, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya adalah penguasa istana ini. Saya sangat membenci Anda untuk masuk tanpa izin saya. Terutama penjahat yang durhaka, tercela dan tak tahu malu sepertimu. Kamu hanyalah sampah sungai dan danau. Tinggal di sini adalah penghujatan bagi tempat ini. Saat aku dalam suasana hati yang baik, bawa orang-orangmu dan keluar. Kata terakhir, suara bernada tinggi Daryl, mengejutkan Penatua pertama dan gendang telinga. Apakah pihak lain pemilik istana ini? Juga, baunya sangat kuat. Pada saat ini, Penatua kedua ketakutan, melihat kembali ke Penatua pertama, dan berkata dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan? Penatua Agung juga mengubah wajahnya, dan dia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Pada saat itu, dia tidak menanggapi, tetapi berpikir dalam hati. Pihak lain mengatakan bahwa dia adalah tuan di sini. Namun, istana di alam rahasia ini adalah reruntuhan gerbang peri giok dan telah ditinggalkan selama ribuan tahun, bagaimana mungkin ada orang yang hidup? Terlebih lagi, sebelumnya, gerbang terang bulan sering mengirim orang untuk menyelidiki, dan mereka belum pernah mendengar ada orang di dalam. Memikirkan hal ini, tetua pertama memandang Lynel dan Shirley, dan kemudian melihat Penatua ke-6, dan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Mungkinkah orang yang bersembunyi di balik patung itu adalah kaki tangan dari tetua ke-6? Yang sengaja berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti orang. Bab 6375. Menyadari hal ini, Penatua pertama merendahkan suaranya dan memberitahu Penatua kedua tentang tebakannya. Mendengar spekulasi ini, Penatua kedua mengambil napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya menjadi tenang seketika, mengangguk dan berkata. Sangat mungkin bahwa orang ini diam-diam bekerja sama dengan yang ke-6, dan saya tidak tahu bagaimana membunuh orang-orang kita. Sekarang dia berpura-pura misterius, mencoba menakut-nakuti kita. Penatua pertama mengangguk. Pergi dan periksa kebenarannya. Saat berbicara, Penatua pertama menatap Penatua ke-6 dengan dingin. Sial, berani menggertak saya dengan cara ini, apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa dibohongi? Pada saat ini,
Penatua kedua percaya bahwa orang yang bersembunyi di balik patung itu adalah orang-orang Penatua keenam. Baik. Mendengar perintah itu, Penatua kedua menanggapi dengan suara, dan segera naik ke udara, bergegas menuju patung itu dengan cepat. Berpura-pura menjadi hantu. Pada saat naik ke udara, Penatua kedua mengepalkan pedang panjangnya dan berteriak. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menggoda kami, kamu akan diminta untuk hidup dan mati nanti. Suara itu jatuh, kekuatan Penatua kedua meledak, dan pedang panjang di tangannya mengayunkan kejutan, dan langsung menuju ke bagian belakang patung, dan melihat bahwa cahaya pedang berlalu, udara terkoyak, dan kekuatannya luar biasa. Apa kamu melakukan itu? Melihat adegan ini, Lynel dan Shirley, yang terikat erat, memiliki beberapa keraguan di wajah mereka. Kedua Penatua ini sangat bertekad, apakah benar orang-orang Penatua keenam yang bersembunyi di balik patung itu? Penatua keenam menunjukkan cibiran, menatap mata Penatua kedua, menunjukkan ketidakpedulian. Dikatakan bahwa pihak lain adalah ahli misterius, Anda benar-benar mencari kematian jika Anda naik dan melakukannya. Yang lain tidak tahu, tetapi Penatua keenam sangat jelas. Ketika Tuan Misterius membunuh orang-orang itu barusan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa Tuan Misterius menggunakan beberapa potong kayu kecil. Seberapa kuat untuk dapat menembus seseorang dengan balok kayu? Bagaimana kekuatan semacam ini dapat dibandingkan dengan Penatua kedua? Oh, kedua orang ini tidak bodoh. Pada saat ini, melihat Penatua kedua meletus, Daryl tidak bisa menahan kerutan diam-diam. Dia pikir dia berpura-pura menjadi ahli misterius, tapi dia tidak berharap dilihat oleh pihak lain begitu cepat. Namun, di hadapan cahaya pedang Penatua kedua, Daryl tidak panik sama sekali. Dia bersembunyi di balik patung dan tidak bergerak. Dia mengangkat tangannya sedikit dan memasang film pelindung di depannya. Bam! Detik berikutnya, cahaya pedang meletus, menghantam film pelindung, dan mengeluarkan suara tumpul, dan melihat cahaya pedang menghilang dalam sekejap, tetapi film pelindung itu aman dan sehat. Apa? Melihat cahaya pedang runtuh, Penatua kedua terkejut. Pada saat yang sama, dia bergegas ke belakang patung dan melihat Daryl, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Siapa kamu? Daryl terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia langsung mengaktifkan kekuatan roh primordialnya, dan sinar emas meletus, menyelimuti Penatua kedua secara langsung. Ini, keterampilan apa ini? Melihat cahaya emas, Penatua kedua terkejut, dan segera berbalik untuk lari, tetapi sudah terlambat, dan itu langsung dipukul oleh cahaya emas. Arg! Penatua kedua mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, seluruh tubuhnya disemprot dengan darah, dan kejutan itu terbang langsung, terbang puluhan meter jauhnya, dan akhirnya menabrak pilar, meluncur ke bawah dengan lembut seperti genangan lumpur. Ketika dia mendarat, mereka melihat bahwa Penatua kedua meneteskan darah, dan dia tidak lagi bernapas. Seperti beberapa orang sebelumnya, Penatua kedua sedang sekarat, dia tidak tahu di tangan siapa dia mati. Bahkan setelah melihat wajah Daryl, sudah terlambat untuk melapor kepada Penatua pertama. His. Melihat situasi ini, apakah itu Lynel dan Shirley atau Penatua Agung, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Hanya satu langkah untuk membunuh Penatua kedua. Juga, pihak lain tidak muncul. Orang di belakang patung ini terlalu menakutkan. Terutama tetua pertama, yang menatap kosong pada mayat Penatua kedua saat ini, wajahnya pucat, dahinya berkeringat dingin, kakinya gemetar terus-menerus, dan dia kehilangan stabilitas. Anda harus tahu bahwa kekuatan Penatua kedua adalah salah satu yang terbaik di seluruh gerbang terang bulan, tetapi sekarang dia telah terbunuh dalam satu gerakan. Orang di belakang patung itu, yang kekuatannya sangat menakutkan, jelas bukan orang Penatua keenam. Mungkinkah, benarkah seseorang dari gerbang peri giok? Dia telah berada di alam rahasia ini, mengasingkan dan memperbaiki rantai, tetapi orang-orang di gerbang terang bulan selalu tidak menyadari keberadaannya. Yang mulia, selamatkan hidupku. Semakin dia memikirkannya,
Semakin dia takut, dan akhirnya dia berteriak beberapa kali, seperti burung dan binatang yang ketakutan, berbalik dan melarikan diri dari aula.